Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Maths Reski 125. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menentukan perkiraan garis base width. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita coba ingat terlebih dahulu terkait dengan pengertian dari garis base width. Sesuai dengan definisinya, maka garis base width sendiri dapat diartikan sebagai sebuah garis yang mewakili persebaran data pada sebuah diagram pecar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat pada bagian sebelah kiri gambar seperti itu. Nah, kalau kalian cermati pada bagian sebelah kiri terdapat sebuah gambar diagram pencar. Pada diagram pencar tersebut, kalau kalian lihat di situ ada banyak titik, yang mana titik-titik tersebut dia mewakili data-data yang terdapat pada suatu data bivariat. Nah, titik-titik tersebut kalau kalian lihat itu tersebar, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di situ datanya tersebar. Tapi kalau kita coba cermati sekali lagi, maka titik-titik tersebut atau data-data tersebut tersebar tetapi dia memiliki pola. Nah, pola inilah yang kita katakan sebagai tren, sehingga data-data ini kalau kita cermati dia memiliki tren berbentuk linier. Karena dia berbentuk linier, maka kita bisa membuat suatu model dalam bentuk garis, yang mana garis ini dia mewakili persebaran dari titik-titik tersebut. Atau dengan kata lain, garis ini nanti dia mewakili persebaran dari data yang ada pada diagram pencar. Nah, garis inilah yang kita katakan sebagai garis base width, seperti itu. Nah, dari pernyataan ini maka muncul suatu pertanyaan, yaitu lalu bagaimana cara kita untuk menentukan garis base width ini? Nah, untuk memahami pertanyaan tersebut atau untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan mencoba untuk memahaminya dari satu contoh soal. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada bagian kiri atas, di situ ada aktivitas siswa sedang belajar. Nah, di data tersebut atau dari gambar tersebut, maka kita bisa melihat bahwa ada siswa belajar, yang mana kita tahu bahwa belajar merupakan suatu hal yang penting. Nah, salah satu tempat belajar adalah sekolah. Ketika kita pergi ke sekolah, tentunya kita akan mendapati banyak hal di situ. Kita akan mendapati pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, yang pada akhirnya nantinya ketika kita sudah selesai belajar, maka bentuk akhir dari hasil belajar kita adalah kita mendapatkan sebuah rapor, di mana rapor itu dia memuat yang namanya nilai akhir. Nah, kembali lagi ke sekolah. Ketika kita sekolah, kita berangkat sekolah, tentunya terkadang kita tidak bisa hadir dengan beberapa alasan, misalkan seperti sakit, atau karena ada urusan keluarga, atau bahkan terkadang kita tidak memberikan alasan. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, maka ada seorang guru yang ingin mengetahui apakah ada hubungan antara banyaknya ketidakhadiran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap nilai akhirnya. Nah, dari hal tersebut, maka guru tersebut melakukan pendataan terhadap 10 peserta didik di kelas 12, yang selanjutnya data tersebut akan diolah untuk dijadikan sebuah diagram
pencar seperti itu. Nah, datanya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah data ketidakhadiran dan juga nilai akhir dari 10 peserta didik. Ini datanya. Nah, dari tabel di atas, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk membantu si guru untuk menentukan yang pertama, perkiraan garis base fit pada diagram pencarnya. Kemudian setelah kita menentukan perkiraan garis base fitnya, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan persamaan garisnya, yang selanjutnya kita buat interpretasi terkait dengan perkiraan garis yang sudah kita dapati tadi. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk bisa menentukan perkiraan garis base fit, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu dari data tersebut mana yang merupakan data variabel independen dan juga mana yang merupakan data variabel dependen. Nah, dari data ini maka bisa kita ketahui bahwa yang menjadi data variabel independen itu adalah banyak ketidakhadiran. Kenapa? Karena banyak ketidakhadiran ini menjadi penyebab dari nilai akhirnya, sehingga yang menjadi data variabel dependen itu adalah nilai akhirnya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa banyak ketidakhadiran ini menjadi X-nya, sedangkan nilai akhirnya itu dia menjadi Z-nya, seperti itu. Nah, setelah kita dapati siapa yang menjadi X dan siapa yang menjadi Z, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan terhadap X dan Z tadi. Kita melakukan pemasangan terhadap data variabel independen dan juga data variabel dependen seperti ini. Nah, setelah kita dapat pasangannya seperti ini, maka langkah selanjutnya baru kita buat atau baru kita gambarkan diagram pencarnya. Nah, kalau kita gambarkan maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk menentukan perkiraan garis base fit, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah garis yang mana garis itu dia memiliki jarak minimal terhadap setiap data. Dengan kata lain, jarak minimal terhadap setiap titik yang kita gambarkan pada diagram pencar. Jadi garis itu harus memiliki jarak minimal terhadap si titik-titik yang ada, seperti itu. Nah, ketika kita gambarkan maka akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, garis berwarna merah inilah yang kita katakan sebagai perkiraan garis base fit. Kenapa kita katakan sebagai perkiraan? Karena di sini kita mengasumsikan bahwa garis merah inilah garis base fitnya. Garis merah inilah garis yang memiliki jarak minimal terhadap masing-masing titik. Pak, berarti nanti itu garis base fitnya antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa berbeda. Ya, kenapa? Karena kita memperkirakan seperti itu. Nah, setelah kita dapati perkiraan garis base fitnya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan persamaan dari garis ini, seperti itu. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya, maka kita bisa memanfaatkan rumus Z min Z1 per Z2 kurangi Z1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1, seperti itu. Nah, untuk bisa menggunakan rumus itu, maka hal pertama yang harus kita tentukan adalah koordinat dari dua titik yang melalui garis tersebut. Nah, kalau kita cermati, titik ini dan ini itu
berada di garis. Sehingga apa? Bisa kita tentukan koordinatnya, bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus tadi. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa koordinat dari dua titik tersebut adalah 1,88 dan 2,84. Nah, untuk 1,88 ini berarti satunya ini bertindak sebagai X1, 88-nya bertindak sebagai Z1. Sedangkan 2,84 2-nya ini bertindak sebagai X2, 84-nya bertindak sebagai Z2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan, berarti Z min Z1 per Z2 dikurangi Z1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita masukkan Z min Z1 nya berarti kita ganti dengan 88 per Z2 nya kita ganti dengan 84 dikurangi 88 sama dengan X min X1. X1 nya kita ganti dengan 1 per X2 nya kita ganti dengan 2 dikurangi 1. Kita lakukan perhitungan sehingga kita dapati nilai atau bentuk persamaan, yaitu Z sama dengan min 4X ditambah 92. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan persamaan dari perkiraan garis base width ini itu adalah Z sama dengan 4X ditambah 92. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, dari data yang kita miliki tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa perkiraan garis base width dengan persamaan, di sini berarti Z sama dengan min 4X ditambah 92. Dia memiliki bentuk tren linier dengan jenis korelasi negatif. Maksudnya korelasi negatif apa? Kalau X-nya naik, maka Z-nya turun. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa banyaknya ketidakhadiran dan nilai akhir peserta didik memiliki korelasi negatif, yang artinya semakin banyak ketidakhadiran peserta didik akan berdampak pada semakin rendahnya nilai akhir peserta didik. Seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut kalian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menentukan perkiraan garis base width? Silakan kalian coba renungkan, kemudian silakan kalian coba jawab. Nah, dari hal tersebut, silakan kalian coba kerjakan soal ini. Nah, setelah kalian kerjakan soal ini, kira-kira hal apa yang kalian dapati? Oke, baik. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.